Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Naila Putri, selaku MC di Government Podcast edisi khusus kali ini. Saya hari ini bersama Dr. Indar Arifin, MSI, selaku dosen Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada Government Podcast edisi khusus kali ini kita akan membahas mengenai sarjana ilmu pemerintahan bisa jadi apa. Oke, baik. Atau si pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama itu yang ingin saya tanyakan, apa bayangannya Ibu mengenai ketika mendengar jurusan ilmu pemerintahan? Oke, begini. Di fakultas kita kan biasanya kita menyebut ilmu sosial dan ilmu politik ya. Nah, yang ada dalam bayangannya orangnya kalau kita masuk di sospol atau FISIP itu adalah ingin menjadi politisi, begitu kan? Nah, karena prodi kita ilmu pemerintahan ya. Jadi biasanya dalam bayangannya anak-anak itu adalah ingin jadi pemerintah, kan? Nah, ingin jadi pemerintah. Nah, nanti pas ketika mereka kuliah, mereka kemudian sadar bahwa ternyata kalau masuk di pemerintahan bukan sebenarnya hanya menjadi pemerintah begitu. Tapi ingat ya, pemerintah kan di dalam arti luas ada, ya. Misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, itu mesti ingat kan beras politika, Montesquieu, John Locke. Artinya apa? Kalau kita kembali ke pemerintahan dalam arti luas tadi, maka kalau kita kalau ada anak-anak yang masuk di pemerintahan, pasti dalam bayangannya ya bisa jadi eksekutif, ya mungkin bisa jadi presiden, bisa jadi bisa jadi menteri, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi anggota legislatif, bisa jadi camat, kan begitu ya, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, sampai ke tingkat bawah bisa jadi kepala desa. Intinya adalah kata pemerintah itu ya berarti bayangan mereka itu adalah memerintah gitu, ya. Nah, tetapi menurut Ibu Indah itu kan akan menjadi sempit apabila kita hanya kerja di pemerintahan, ya. Yang dalam di dalam visi misi kita kan juga adalah membuat mahasiswa kita itu menjadi leader. Jadi leader itu kan dalam arti luas begitu. Artinya kalau kemudian kuota pemerintahan tak cukup menjaring mereka, buat saya ya anak pemerintahan itu bisa menjadi pemimpin perusahaan, bisa kerja di bank, bisa kerja di mana, karena apa yang dipelajari di kampus itu sebenarnya menyangkut hal kepemimpinan. Menurut saya semua organisasi itu kan pasti kan mengandung kepemimpinan gitu. So anak pemerintahan itu harus lebih luas memahami jurusannya atau prodinya. Tetapi kalau kita mau ke jurusan yang benar-benar profesional seperti apa yang dicita-citakan oleh prodi kita, ya tentu saja menjadi pemimpin pemerintah. Dan ya sebut aja gini, sebut saja misalnya Bupati Maros, ya kan begitu. Nah, dia kan sudah menurut saya sudah mencapai cita-cita keilmuan kita adalah menjadi pemimpin pemerintahan, ya. Lalu kemudian sebut saja misalnya siapa lagi bupati yang kalian kenal yang alumni pemerintahan? Ada? Enggak kenal, enggak pernah kenal. Ya di Merdeka belum ada. Nah itu kan juga Bupati Wado dulu Pak Andi Gur ya, itu kan bupati juga. Nah ada juga camat, banyak camat. Jadi kalau camat itu banyak sekali. Misalnya ada beberapa teman kamu, sinon kamu itu ya menjadi camat. Sebenarnya begitu, tetapi kan begini, ada kan juga yang disebut dosen toh.
Ya, banyak kan juga mahasiswa saya mengatakan, Bu, boleh nggak aku jadi dosen? Ya boleh dong, karena kalau begini misalnya pensiun siapa yang mau mengganti gitu kan. Jadi banyak sekali teman-temanmu yang jadi dosen. Dosen apa ya? Dosen pemerintahan, bahkan ada loh dosen administrasi loh. Sebut saja misalnya Oki Nur Pratiwi. Oki Nur Pratiwi kan itu S1-nya pemerintahan. Terus saya rekomendasi untuk S2 administrasi. Dan itu diterima, lalu kemudian dia mendaftar di UNM, ternyata dia diterima di UNM kan tidak ada pemerintahan kan, hanya tertulis fisik kan. Nah ternyata dia juga bisa gitu. Artinya apa, menurut saya pemerintahan itu is the best gitu, nggak usah takut. Kamu pasti punya banyak lapangan kerja. Tetapi kalau kita menyebut pemerintahan, ya pastinya kan mau menjadi pemerintah yang ideal banget itu misalnya sebut aja bupati gitu kan, itu keren banget itu, kepala pemerintahan tuh kan gitu. Kamu jadi apa? Kan gitu, intinya seperti itu. Yang pasti itu kita bercita-cita agar output kita itu jadi pemimpin. Malah aku selalu bilang bahwa kalau misalnya kalian sudah diterima di pemerintahan, ya bikin piramid di kamarnya tuh, terus bayangkan diri kamu itu duduk di puncak piramid. Selalu begitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa saya ternyata ketemu, lalu kemudian ternyata saya ketemu dia ternyata masih anak buah, kayaknya kita dosen itu kecewa. Kenapa? Karena menurut saya kalian itu diajar untuk menjadi pemimpin gitu. Pemimpin pemerintah kan berasal dari kata perintah kan gitu ya. So buat saya selalu saya katakan kepada mahasiswaku, nggak kamu takut karena pemerintahan itu sangat luas deh. Malah kalau saya menganalogikan kedokteran, dia itu kedokteran yang umum dan mengetahui seluruh tubuh manusia. Karena tadi kan dalam aktivitas kita eksekutif, legislatif, yudikatif, terus tersempitnya itu adalah sempitnya eksekutif saja, lalu tersempitnya malah birokrasi gitu. Jadi kita sudah bisa menjadi pegawai biasa, tetapi intinya adalah leader. Kalau saya leader, kalian jadi apapun di ruang sana, kami selalu membayangkan kalian dan mendoakan kalian, mendoakan anak-anak pemerintahan itu menjadi pemimpin di setiap organisasi yang ditempati. Gitu. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya itu, kan Ibu selaku pernah menjadi mahasiswa ya pemerintahan. Apa yang membuat Ibu memilih jurusan Ibu pemerintahan dari sekian banyaknya jurusan di Universitas Hasanuddin? Apa ya? Sebenarnya awalnya itu saya hubungan internasional HI. Jadi pertama saya mendaftar di Unhas itu bukan di pemerintahan. Jadi saya di hubungan internasional HI. Kenapa? Waktu itu HI itu adalah merupakan jurusan yang prestise gitu. Jadi kadang-kadang kan kita masuk di jurusan karena prestisenya toh gitu. Jadi HI waktu itu bayangan kita ya pasti kita menjadi duta besar. Waktu itu kan kita pasti pandai bahasa Inggris gitu. Nah tiba-tiba pada semester tahun kedua ternyata beneran kita ditantang untuk ke luar negeri gitu. Orang tua saya melarang, nggak boleh ke luar negeri, nggak boleh jadi duta besar kamu, nggak boleh jadi bayangannya kan orang tua tuh. Akhirnya kemudian kebetulan kakak saya waktu itu adalah dosen juga ya waktu itu, dan menyarankan agar saya bisa berpindah ke prodi pemerintahan. Nah sebenarnya tidak ada bayangan saya mau jadi apa waktu itu. Karena kan tadinya mau menjadi duta besar kan, tiba-tiba kan harus pindah ke pemerintahan. Awalnya tuh nggak suka banget gitu. Saya nggak suka itu. Kenapa ya? Karena saya tidak mau jadi camat, saya tidak mau jadi kepala desa, tidak ada itu gitu. Aku tuh mau ke luar negeri, pokoknya dalam bayangan saya. Tiba-tiba kok saya ada di pemerintahan dan lalu mengikuti kuliah. Apa yang saya bayangkan itu kan tidak terjadi, sehingga ada kekecewaan sedikit kan, tapi lama-lama kok jadi senang juga begitu. Ternyata ya senang karena bertemu teman. Jadi kadang-kadang teman ya membuat kita kemudian mencintai
prodi kita, lalu kemudian bertemu dengan teman sejati, sebut aja Soan sampai sekarang jadi suamiku gitu kan. Nah itu barangkali ya yang membuat jadi menurut saya kadang-kadang kita memasuki prodi itu bukan karena apa ya, karena memang ada kepinginnya. Ternyata kan ya pasti banyak loh orang yang gak seperti saya, tapi lama-lama suka, lama-lama kemudian senang. Awalnya kan bingung karena dulu waktu kita mengambil pemerintahan ya kan banyak mata kuliah yang berurusan dengan peraturan undang-undang gitu kan, jadi kayak bete gitu ya gitu waktu menjadi mahasiswa. Tapi itu tadi lama-lama karena ada kondisi kemahasiswaan yang membuat kita bertahan, apalagi himpunan ya, kita aktif di himpunan ya, membuat kecintaan kita kepada pemerintah luar biasa. Bukan hanya cinta biasa tapi cinta luar biasa karena hampir seluruh keluarga saya, anak saya pemerintahan, lalu kemudian mantu saya anak pemerintahan, besan saya pemerintahan, ipar saya pemerintahan, kemudian suami saya pemerintahan gitu. Jadi begitu kecintaan kita terhadap pemerintahan, ternyata aku sebut Ibu Indah itu berdarah biru banget gitu. Jadi yang ada dalam pikiran awalnya tuh apa ya, itu tadi sebenarnya mau jadi duta besar tapi kan lama-lama ternyata jadi dosen dan jadi ya dicintai kayak gitu aja. Jadi seberapa besar pengimplementasiannya di ilmu pemerintahan dan pekerjaan ini? Pastilah 100% dong, kan begitu. Saya kan dosen ya. Jadi apa yang kita pelajari dulu ya ternyata kan kita akan ajarkan lagi kan begitu ya. Ada beberapa. Aku pikir 100%. Oke, serius. Karena ya mungkin saya dosen dan mengajar di pemerintahan, jadi buku-buku saya dulu sampai hari ini mesti ada waktu kuliah. Jadi pekerjaanku dulu itu adalah memberi buku. Kan tadinya kan mau jadi duta besar, jadi banyak buku-buku HI kan di saya. Lalu kemudian aku ganti prodi, jurusan dulu bukan prodi ya, jurusan. Nah, banyaklah buku-buku kita beli, lalu kemudian sekarang kan biasa kita baca kembali, ternyata 100% keren. Jadi kalau kamu mau mengatakan sejauh mana implementasinya 100%, gitu kan, karena apalagi kayak pengantarin pemerintah kan sampai sekarang tetap ada, gitu kan. Terus sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan kita belajar lalu kita ajarkan. Jadi kan kita pernah belajar lalu kita ajarkan. Terus otonomi daerah ya sampai hari ini sebenarnya. Lalu Ibu bagaimana tanggapannya Ibu mengenai orang-orang yang berpikir bahwa dia tidak mau bekerja kalau bukan jurusan, misalnya pekerjaannya ini bukan sesuai jurusannya? Gimana ya? Like and dislike ya. Kalau saya gini, memang sebenarnya idealnya itu kita bekerja sesuai dengan passion kita. Passion kita itu kita mengambil jurusan kita, gitu kan. Lalu kemudian kita kerja di tempat yang kita suka. Nah, kalau bertanya bagaimana orang yang seperti itu, apa ya? Kalau saya sih terlalu lebih juga ya. Terlalu lebih juga ya, karena kan begini, tidak sampai kan harapan kita itu sesuai dengan kenyataan begitu. Ada sen dan saudara, kan ada yang disebut begitu. Harapan misalnya mau jadi dokter, kok ternyata tidak jadi dokter. Kayak seperti saya mau jadi duta besar, ternyata kok jadi dosen begitu, kan begitu ya. Jadi buat saya lebih juga karena menurut saya apalagi kalau kita mau pemerintahan, kan kalau bicara tentang pemerintahan kan pasti struktur. Sementara kan struktur pemerintahan kan terbatas orangnya begitu. Misalnya kalian nih di pemerintahan, tiba-tiba misalnya setelah itu menjadi host di TV, di televisi, terus jadi apa? Tiba-tiba jadi YouTuber gitu kan. Ya menurut saya lebih juga
lebay. Iya. Apa sih artinya lebay ya? Lebay apa ya? Berlebihan. Iya, berlebihan. Sama dong, kalau misalnya kita mau kawin, harusnya kan idealnya kita kawin dengan pacar kita kawin dengan orang cantik, ganteng, begitu ya. Tapi kan kalau misalnya ternyata bukan itu yang kita dapatkan, masa sih kita lalu kemudian ya mari kita profesional aja ya, dimana kita bekerja ditempatkan ya kita profesional saja. Selanjutnya mungkin Bu, agak sensitif mungkin bagi sebagian orang, pandangannya Ibu mengenai banyaknya pengangguran yang bisa dibilang mungkin latar belakangnya itu dari dosa dan pemerintahan. Masa sih banyak penganggur? Udah pernah penelitian? Maksudnya Enggak dong, karena berdasarkan begini deh, dalam lingkunganku ya kayaknya hampir semua bekerja deh. mungkin ada. Cuman kan kalau kalian mengatakan bahwa jurusan pemerintahan harus kerja jadi pegawai negeri, ya mungkin banyak yang tidak, maksudnya tidak relevan antara dia pendidikannya lalu kemudian dia tidak kerja di pegawai negeri. Tapi kalau bicara tentang pengangguran berarti pengangguran bekerja ya, kita bekerja nggak digaji nggak apa. Dulu saya nggak ada di pemerintahan. Semua pada bekerja. Mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang dosen, ada yang jadi bupati, ada yang kalau saya amatin anak-anak yang tinggal di sini kan dulu anak-anak saya kurang lebih ada 30, 20, 10, 5 gitu kan tinggal di sini. Semua pada kerja. Yang menjadi dosen beneran jadi dosen, yang menjadi birokrat beneran jadi birokrat, yang menjadi pengusaha beneran jadi pengusaha. Tidak ada yang menurut saya. Kalaupun ada menganggur mungkin lalai aku yang melihat. Kalau dia menganggur pasti dia sendiri yang nggak mau kerja. Sekarang kan terbuka lapangan pekerjaan tuh. Gimana menurut kamu? Ini apalagi kan ada yang disebut teknologi. Menurut saya kalau kita kreatif, anak pemerintahan kreatif tidak akan pernah menganggur. Kenapa? Karena pasti dia cerdas dong. Kan begitu, cerdas kalian itu sebelum kuliah diajar, lalu kemudian dimotivasi, ada latihan kepemimpinan. Apa yang membuat mereka tidak kerja? Kalau mengharapkan misalnya pemerintah yang harus memberikan pekerjaan, menurut saya itu juga tersesat begitu. Sekarang masa demokratisasi begitu, lapangan pekerjaan itu kalian bisa pilih. Pertanyaanku misalnya kalau ada yang memilih jadi ibu rumah tangga, apa itu menganggur? Menganggur? Enggak dong. Karena kalau misalnya jadi ibu rumah tangga dikonversi menjadi rupiah, pekerjaannya itu bisa digantikan dengan pembantu, itu mahal. Tapi dia jadi ibu rumah tangga yang tidak seperti ibu rumah tangga lain. Kan gitu, banyak temenmu begitu. Tapi buat saya mereka tidak menganggur, mereka bekerja. Untuk selanjutnya itu Bu, yang saya tanyakan menurut Ibu, ada perannya lembaga kemahasiswaan Banyak banget, banyak banget. Jadi kalau saya bilang ya itu kalau ada mahasiswa tidak mempunyai tidak berlembaga begitu, tidak berlembaga ya ketinggalan zaman. Buat saya keren karena gini, banyak anak ini pengalamannya Bu Indah ya, karena mereka aktif lembaga, akhirnya setelah mereka kerja mereka punya jaringan ya. Jadi teman-temannya yang tadinya contoh nih kalian ini bertiga atau empat ya, selesai kuliah nanti kan kalian berpisah tuh ya kan begitu. Tapi karena ada hubungan emosional selama di lembaga, salah satu di antara kalian yang tidak bekerja, ya mungkin menarik temannya, ayo yuk bukunya ini gabung, dan yang begitu kira-kira deh. Kalau saya luar biasa keren. Dan kalau lembaga ini mati, ya menurut saya itu adalah kesedihanku.
Karena kalau ada orang yang tidak suka berhimpunan, berikat, itu kesedihanku. Karena apalagi kan kita ilmu sosial tuh, ilmu sosial di mana kekayaan kita adalah yang sosial. Jadi, kekayaan kita adalah berjejaring sosial, teman pertemanan. Jadi kalau kadang-kadang temanmu datang ke himpunan, datang ke sini, aku bilang, kamu berapa orang? Oh, hanya 2 orang. Aku bilang, kau pergi panggil temanmu semua. Karena kalau kita punya lembaga, kita tuh selalu banyak orang gitu. Jadi kalau kita hanya berdua kan tidak menarik gitu. Kumpulan teman, jadi mereka berkumpul di sini, kemudian ya kita makan-makan gitu. Dan itu kan akan tertanam di dalam diri kalian bahwa apa ya, kita pernah bersama, kita pernah tidur bersama, pernah curhatan bersama, kan itu tidak. Ya tidak bina, nanti kalau aku selesai, kalian sarjana semua, kalian udah kawin, udah kerja, pasti akan mencari pertemuan. Dan uniknya, orang yang berlembaga ini nanti akan bertemu di ikatan alumni. Dan hanya orang-orang aktivis yang selalu hadir. Yang tidak pernah aktif juga ya, mana ya San? Kalau dia datang, apa dia mau cerita gitu? Jadi kalau misalnya, kok dia tidak pernah bicara itu si A misalnya, ya bagaimana dia mau bicara? Dulu kan waktu mahasiswa tidak berlembaga begitu, nggak ada ceritanya gitu, nggak ada story, nggak ada cerita yang bisa mereka, yang dia ceritakan untuk mereka tertawa, ya kan? Kan kalau misalnya ada cerita kelembagaan, taruhlah misalnya kalian datang jalan-jalan ke sini, 5 tahun kemudian kalian ingat nggak waktu kita ke rumahnya Bu Indah ya, gitu kan? Ya lagi hahaha ketawa gitu. Buat saya keren kan, orang-orang yang seperti kalian akan membuat nanti ikatan alumni. Tapi kalau tidak berlembaga tidak akan aktif itu diriku. Jadi bagusnya kalau ikut umroh mahasiswa itu bisa tambah relasi. Oh iya, kekayaan. Mereka namanya kekayaan intelektual, kekayaan sosial tuh. Buat saya ya keren, bagus, berlembaga lah. Dari itu dulu hampir menjadi kesenat ya, tapi kan karena perempuan ya dekat dulu di koran, apa namanya, di koran, di lengkuat itu pilih Indah Arifin untuk menjadi ketua senat. Dulu kan kayak liberal tuh, kampus tuh kita ada pamflet tuh, tempel ada foto, pilih Indah Arifin. Iya, lembaga. Dan sampai hari ini kita masih punya teman banyak. Ya, kalau kita bikin IKA kita seru-seruan ya. Ingat nggak kita waktu kita ke Maros, waktu kita ke misalnya ke Baru, kan pasti kan lembaga itu kan ada kayak apa namanya, kerja sosial ya, bakti sosial. Itu kan yang membuat kita memiliki apa ya, memiliki ikatan emosi sama teman. Karena kita terbatas juga sekarang, mungkin ada dari itu saran atau motivasi teman-teman khususnya. Iya, pertama adalah belajar yang baik. Oke. Kalau ada kuliah, datang kuliah, terus buatlah selalu pertemuan dimanapun, yang non formal boleh. Lalu kemudian ciptakan kelembagaan yang lebih harmonis begitu, dan jangan pernah berkonflik dengan temannya, dan kuatkan persatuan himpunan. Mungkin yang bisa kita simpulkan dari Government Podcast edisi khusus kali ini, sarjana ilmu pemerintahan bisa jadi apa? Sarjana ilmu pemerintahan tidak terkhusus di pemerintahan saja, bisa jadi dosen, bisa jadi pengusaha, tapi intinya harus jadi leader ya. Oh iya. Dan mungkin cukup sekian pembahasan dari Government Podcast edisi khusus kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Indah Arifin, MPSI, selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.